tidurnya. Nah, perbandingannya berapa? Kita lihat dengan kondisi seperti ini, kondisi imun kita lemah, ya wabah di mana-mana, udah itu kita juga sulit keluar untuk olahraga maksimal, kita kurang. Nah, akhirnya kita hanya olahraga bisa berjemur saja, tapi tidak maksimal juga. Nah, maka kita butuh dosis tinggi. Nah, standar mengkonsumsi madu untuk orang dewasa, ya di pagi hari, ya, itu sekitar 40 sampai 50 gram. Ya, jadi untuk di pagi hari 40 sampai 50 gram. Bahkan kalau orang yang besar badannya, gemuk misalnya, itu bisa sampai 70 gram. Jadi kalau kita ambil standar sendok makan, yaitu pagi hari itu minimal itu 2 sendok makan. Jadi minimal 2 sendok makan. Ya kalau madunya encer, maka bisa ambil 3 atau 4 sendok makan. Nah itu yang kita konsumsi untuk apa? Menggantikan enzim kita yang hilang ketika tidur dan mempersiapkan lagi perbekalan nutrisi untuk menghadapi siang. Nah ini jadi keajaiban ya bagaimana Nabi menganjurkan ketika bangun tidur itu mengkonsumsi madu. Ya jadi standar minum madu itu dalam satu hari itu ya untuk orang dewasa itu 150 gram sampai 200 gram per hari. Ya, jadi tapi jangan wah berat Ustaz. Ya, itu harganya mahal madu segala macam. Nah, ini kan standar. Tapi kalau kita dengan puasa ya tidak perlu terlalu banyak karena waktu siangnya kita sudah dibatasi pola makan. Ya, jadi waktu sahur diakhirkan. Ya, waktu sahur. Nah, terus sahur ini makanannya apa? Kalau tadi pembukanya adalah madu, nah makanannya supaya sehat apa? Nah, maka coba kita lihat lagi ya beberapa kaidah-kaidah atau beberapa dalil bahwa memang sebelum makan berat Rasulullah itu selalu mengkonsumsi buah-buahan. Ya, jadi kalau bisa kasih pembuka, makan buah dulu ya baru makan. Karena memang dibutuhkan air yang cukup. Ya, jadi makan buah-buahan dulu, ya baru makan sahur. Nah, bagaimana Ustaz kalau saya tidak selera, misalnya diganti dengan kurma saja, apakah bisa? Bisa, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah kalau fisik kita kuat, tidak ada masalah. Nah, tapi yang pasti jangan sampai tidak sahur. Karena di situ ada penuh keberkahan. Karena memang diharapkan kita yang betul-betul sahur, walaupun hanya dengan 1 teguk air. Ya. Nah, itu jadi waktu sahur. Nah, setelah itu, ya kita istirahat sejenak. Habis sahur, nah, maka dianjurkan sebelum subuh itu antara azan subuh dan iqamat ya kalau bisa kita istirahatkan tubuh kita sejenak. Maka Imam Hasan Basri mengatakan tidak afdolnya seseorang yang sholat subuh sebelum dia mengistirahatkan tubuhnya sejenak. Ya, jadi dari bangun malam ya dianjurkan kita itu untuk mengistirahatkan tubuh sejenak. Maka kalau kita lihat kebiasaan Nabi, tidurnya Nabi itu sehari 3 kali. Yang pertama, ya Nabi tidur itu ya ba'da Isya. Ya. Ba'da Isya Nabi tidur, bangun sepertiga malam. Ya, sepertiga malam bangun. Sepertiga malam para ulama sudah mengatakan itu bisa masuk dari jam 2. Dan Nabi tidur lagi antara azan subuh dan iqamah. Ya, antara azan subuh dan iqamat. Makanya disinilah satu sunnah di mana antara azan subuh dan iqamat waktunya diperpanjang. Maka apa kata Nabi? Sampai meluruskannya tulang-tulang kalian. Jadi kita dianjurkan kalau bisa di masjid. Karena kalau kita tidur di rumah pasti bangunnya duha. Ya, bangunnya duha, akhirnya kita malah bablas untuk sholat subuh berjamaah. Maka, tapi kalau sekarang sih memang kita tidak dianjurkan untuk berjamaah di masjid, kita di rumah. Ya, tapi paling tidak kita bisa mengistirahatkan tubuh kita sejenak. Ya, mengistirahatkan tubuh kita sejenak sampai meluruskannya tulang-tulang kita. Ya, jadi dianjurkan. Jadi berbaring saja, berbaring sejenak. Ya, tidak mesti harus tidur pulas sekali, tapi hanya berbaring sejenak untuk meluruskan tulang-tulang. Makanya dua keajaiban di antara waktu sepertiga malam dan di antara menjelang subuh. Nah, makanya terapi tulang itu keajaibannya itu di antara waktu itu. Ya, waktu sepertiga malam kita menjadikan bagian terapi tulang pertama sebagai pembuka dan terapi maksimalnya, maka di situ dimunculkan berdirinya lama. Ya kalau bisa sholat malamnya itu juga disempurnakan, bacaannya panjang, nggak hafal Ustaz pakai Al-Quran. Baca, berdirinya lama, rukuknya lama, berdirinya lagi lama, sujudnya lama, ya duduk di antara dua sujudnya lama, sujudnya lagi lama. Nah sehingga apa?
posisi tulang kita yang tadinya bergeser di siang hari, mungkin kita mengangkat barang-barang berat atau tidur posisinya tidak benar, ya karena Ramadan ini biasa kan pokoknya di mana saja enak tidur, karena yang pasti orang yang perutnya kosong itu bawaannya ngantuk segala macam, ya makanya enak tidur. Nah ini hati-hati posisi-posisi kita tidur yang tidak tepat, nah ini bisa menggeser tulang kita atau mengendarai sepeda motor, masuk lubang bergeser pelan-pelan pelan-pelan tidak sadar terakumulasi mana? Nanti di usia 50 tahun. Ya, di usia 50 tahun mulai terakumulasi. Ya, pada saat grafik akumulasi 50 tahun mulai persendian sakit, pinggang sakit, tulang belakang sakit semuanya. Ini karena efek yang kita lakukan itu di usia 20-30 tahun. Jadi tertumpuk semuanya. Nah, makanya Ramadan ini dikatakan adalah puasa ini adalah madrasahnya untuk sehat karena lengkap. Ya, hidangannya lengkap. Ya, hidangan sholat malamnya jelas, pola makannya jelas, hidangan Qur'annya jelas, ya, untuk sedekahnya jelas, ya, untuk zakatnya jelas, semuanya diatur. Ya, makanya hidangan yang lengkap ini adalah hidangan Ramadan yang tidak dimiliki, yang tidak dimiliki di bulan-bulan lain. Ya, makanya kita mau sehat ini coba sempurnakan saja, mulai program. Ya kalau sekarang kita sudah jadi kepompong nih, kita sudah jadi pompong, banyak istighfar, minta ampun kepada Allah sampai wabah ini selesai. Nah tapi paling tidak madrasah ini menjadikan bekal yang kuat untuk menghadapi madrasah yang lebih besar yaitu Ramadan. Ya, jadi tadi kita harus sudah kuatkan. Ya, sahur sudah makan buah-buahan dulu segala macam. Nah ini harus kita jaga. Nah terus sholat duha. Nah kenapa disuruh olahraga pagi, ya berjemur pagi ini sekarang ngetren. Ya, jadi orang semuanya kalau nunggu matahari bagus sekali. Padahal dulu itu kita selalu menyampaikan olahraga yang tepat itu adalah waktu duha. Ya, olahraga yang tepat. Karena waktu saya pernah belajar salah satu kuil di Thailand itu, ketika matahari terbit, ya matahari terbit mulai panas, mereka itu berdoa. Mereka berdoa dan mereka mengatakan apa? Sang pengobat datang. Nah kita umat Islam ini sudah dikatakan dalam Al-Quran, maka muncullah dalil tentang wasamsi waduha. Ada cahaya matahari, ada gerakan sholat. Ya. Nah sekarang baru kita sadar pentingnya berjemur di pagi hari itu. Nah, sambil kita berdoa kepada Allah, ya baru kita sadar. Setelah apa? Baru semua orang mengadakan riset tentang pentingnya di waktu duha, segala macam. Akhirnya orang juga panas-panasan, segala macam. Nah, padahal Al-Quran sendiri sudah mengatakan, coba pelajari tentang ya wasamsi wa duha, kenapa cahaya matahari, kenapa gerakan sholat. Ini sebenarnya ada apa? Ya, jadi lakukan itu. Ya olahraga ringan. Olahraga ringan. Jadi tidak mesti kita harus olahraga berat. Olahraga ringan. Kita berjemur gerakan segala macam. Nah sampai kita merilekskan tubuh kita. Nah ini di waktu duha. Nah yang berikutnya adalah Quran. Ya, kita mau sehat ini juga Quran. Maka bacalah Al-Quran. Sempurnakanlah huruf-hurufnya. Segala macam ini seharusnya nanti. Kalau saran Ana nih mungkin Ustaz kalau bila perlu pada saat tarhib Ramadan ini atau nanti pada saat pertengahan Ramadan atau 10 hari terakhir ada kajian sehat dengan huruf Al-Quran. Jadi hadirkan dua narasumber yang dia ahli Quran. Nanti dia menyebutkan hurufnya, anak bedah bahwa huruf ini menyentuh organ mana. Ya, sehingga apa? Kita tuh semakin cinta kepada Al-Quran. Kalau hurufnya saja, sifat hurufnya itu sudah berefek kepada organ. Apalagi huruf disatukan menjadi ayat. Apalagi ayat disatukan menjadi surat. Apalagi surat dikumpulkan dalam Al-Quran. Nah pasti akan ada keajaiban. Ya permasalahannya Al-Qurannya sama. Ya bentuknya sama. Ya tapi kenapa racikannya berbeda? Ya para sahabat ketika sakit, ya, bacakan Al-Quran bagian yang sakit Allah berikan kesembuhan. Tapi hari ini kita sakit bacain Al-Quran nggak sembuh-sembuh. Nah kenapa? Ya. Sedangkan kalau kita bicara bahwa kata syifa dalam Al-Quran itu 3. Ya, kata syifa itu ada 4. Dalam Al-Quran ada 4. Kata syifa dalam Al-Quran itu ada 4. Nah 3 wujudnya itu adalah Al-Quran itu sendiri. 3 wujudnya adalah Al-Quran itu sendiri yang menyatakan ya sebagai asyifa. Berarti kan kalau 3 di antara 4
ya wujudnya adalah Al-Quran sendiri, berarti kan sehat itu ya harus dengan Al-Quran. Hanya satu yang disebutkan sehat itu ya sebagai asyifa itu adalah madu. Ya. 3 ini mengatakan itu Al-Quran. Makanya pola hidupnya, pola makannya, semuanya diatur. Ya, makanya jangan lupa Ramadan ini ya kalau bisa punya target. Quran ya atau mengkhatamkan hanya sekali, ya Ramadan kalau bisa ditingkatkan, bisa 2 kali atau 3 kali. Bahkan Imam Syafi'i itu ya bisa dalam Ramadan itu bisa 60 kali khatam untuk Al-Quran. Nah, maka kita coba untuk jadi madrasah untuk sehat ini betul-betul kita didik, kita isi ya. Karena udah awalnya ya di bulan Sya'ban ini kita sudah dilatih untuk banyak istighfar, minta ampun kepada Allah untuk diangkatnya wabah tersebut. Nah, terus setelah ini kan kita sudah bersih. Ya kondisinya kalau istighfar kita baik, kita banyak sholawat juga kepada Nabi, lalu masuk kepada Ramadan, nah kita sudah dalam keadaan sudah bersih. Ya, kita sudah bersih, maka masuk ke pompong yang lebih besar lagi dalam keadaan full nutrisi yang kuat, ya dibekali dengan keilmuan yang cukup. Insya Allah kita ketika nanti kita menjadi kupu-kupu yang sudah baik, ya, yang proteknya sudah kuat. Ya tidak hanya kupu-kupu yang biasa, tapi menjadi kupu-kupu yang sangat luar biasa. Nah, makanya ini yang harus kita lakukan, para jamaah sekalian ya. Jadi jangan kita hanya melompat atau memotong-motong, Ustaz saya pengen puasa saja, puasa sehat, gini gini gini. Nah, tapi dari sisi adab, niat, ya aturan pengisian di bulan di hari-harinya berantakan. Ya, maka kita harus benahi. Kita benahi pelan-pelan. Kita benahin pelan-pelan. Nah, lalu yang terakhir, ya nanti insya Allah menjadi bahan diskusi kita, karena saya berharap juga kita lebih banyak sharing. Ya insya Allah tidak hanya nanti bab tentang puasa Ramadan saja, nanti bisa tentang kesehatan yang insya Allah yang bisa saya jawab, yang tidak menjadi PR bagi saya nanti insya Allah. Ya, ketika buka puasa. Ya, ketika buka puasa. Maka kalau bahasa ketika buka puasa ini adalah di mana aturan yang betul-betul kita perketat juga. Jadi sayang, kalau pada pagi sudah terjaga, siang sudah terjaga, sore pada saat buka hancur. Ya, bangunannya hancur. Kenapa? Karena ketika buka puasa ini jangan sampai gerbang di mana setan itu masih bisa masuk. Ya, makanya kalau Ramadan tuh bahasanya kan setan dibelenggu, tapi pertanyaannya kenapa masih ada kejahatan? Ya karena didikan setannya masih ada. Setannya dibelenggu, tapi didikannya masih kuat. Nah, didikannya masih kuat kenapa? Ya, karena apa yang kita lakukan, ya yang sudah sekian bulan, 11 bulan itu, ya, nanti akan dilakukan kebiasaan ini kebiasaan akan dilakukan misalnya jadi makan banyak, maka diatur buka puasa itu adabnya bagaimana. Makanya kenapa adabnya buka puasa itu makan kurma terlebih dahulu. Ya bukan minum, makan kurma. Ya, yang bagus lagi kalau bisa kulit kurmanya dikupas. Ya, jadi adabnya itu kenapa itu tidak ada satu riwayat pun mengadakan buka dengan madu. Ya, tapi buka puasa itu dengan kurma. Nah, ini menjadi satu penelitian kita. Ya, jadi seolah-olah hadis ini berbeda. Kalau bangun dari tidur, perut Nabi kosong, tapi Nabi menganjurkan minum madu dengan air. Tapi ketika buka puasa, perutnya kosong. Tapi tidak ada satu dalil pun yang menyatakan Nabi minum madu dengan air. Tapi mengkonsumsi kurma. Nah, kenapa? Nah, pada saat kita mengadakan penelitian, pengujian apa yang membedakan antara madu dengan kurma, ya ternyata yang pertama kurma itu lebih cepat dicerna, ya hanya butuh waktu 3,5 menit untuk menjadikan energi, dan sedangkan pada saat waktu berbuka dan sholat maghrib ini berdekatan. Nah yang kedua, semanis-manisnya madu, terutama yang madu di Indonesia, lah kita bicara di Indonesia atau beberapa negara lain, masih ada kandungan asam yang tinggi. Nah, Nabi kita ini bukan ahli kimia, ya. Nabi kita ini bukan dokter, tapi dia sudah memberikan isyarat kepada kita yang dikhawatirkan nanti ke depannya. Ya, maka Nabi memunculkan dapurmu adalah lambungmu, apa yang kamu makan menentukan kesehatan kamu ke depannya. Dan kita lihat juga dari karakter huruf Al-Quran, 28 huruf atau 29 huruf, 18 hurufnya itu keluar dari mulut. Dan bicara mulut ini kaitannya dengan lambung. Maka nanti ke depannya pasti akan banyak penyakit tentang lambung. Makanya Nabi meletakkan kurma terlebih dahulu
Karena semanis-manisnya madu pasti ada asam. Tadi antara waktu berbuka dengan waktu maghrib ini berdekatan. Ya, waktu buka dan waktu maghrib berdekatan. Yang dikhawatirkan orang yang sakit GERD, asam lambung, ya dia ketika buka puasa pengen minum madu, maka nanti pada saat sholat maghribnya, wah nyeri sekali. Memang sembuh, tapi nyeri terlebih dahulu sehingga konsentrasi dalam ibadahnya tidak akan terjaga. Maka disitulah Nabi meletakkan buka puasa sebaiknya makan kurma. Nah, kalau bisa kulit kurmanya dikupas, jadi kupas direndam dulu ya, atau kalau tidak ya dikunyah yang lama. Nah, karena kenapa? Kulit kurma ini yang bahaya. Kalau dalam kajian Tibun Nabawi ya, beberapa ulama mengatakan bahwa kulit kurma inilah yang bisa menyayat dinding usus. Ya, jadi kulit kurma ini bisa menyayat dinding usus. Ya, makanya pernah Imam Muslim ketika dia mengkonsumsi kurma banyak terjadi peradangan hebat pada lambungnya, langsung naik pada tenggorokannya. Ya, makanya sering juga kita ketika puasa, di pertengahan puasa ya jadi batuk ya. Nah, saya kan sudah menjalankan makan kurma, Ustaz. Iya, karena kita mengunyahnya tidak halus, ya akhirnya kulit kurma ini menyayat dinding-dinding usus. Kecuali kurmanya ajwa, kulitnya dia lebih fleksibel dan mudah hancur. Ya, kalau kurma-kurma yang hari ini ya nikmat saja, misalnya seperti supari, nikmat, tapi kulitnya keras. Ya, maka sering terjadi panas ya, anak-anak kita biasa kok jadi demam ya, jadi terjadi peradangan ya karena apa? Tadi kulitnya. Maka sebaiknya kulitnya dikupas atau direndam air dulu untuk mudah dikupas, nah baru daging buah kurmanya yang dimakan. Ya karena memang dia dominan panas tapi dia memiliki nutrisi yang tinggi. Maka dikatakan dalam kitab Jadul Ma'ad, kurma itu adalah induk dari tanaman obat, ya makanan ahli surga. Maka dalam kitab Jadul Ma'ad dikatakan dia melembutkan tabiat, menguatkan liver. Ya, itu kurma. Ya, menguatkan liver, melembutkan tabiat. Ya, makanya dikatakan oleh Nabi, di mana rumah yang ada kurma akan terhindar dari kelaparan atau kemiskinan. Nah, maka kita dianjurkan bahwa kurma ini tidak hanya pada saat Ramadan saja, tapi kalau bisa menjadi sehari-hari kita. Ya, jadi waktu berbukanya, ya harus betul. Jadi setelah makan kurma, minum. Ya, jadi setelah makan kurma, minum, berdoa. Berdoa minta sama Allah, berdoa. Ya, setelah itu baru silakan atau ganjal dulu ya, sholat. Nah, selesai sholat ya, kalau mau makan karena kebiasaan kita emang harus makan ya makan ya, tapi tetap porsinya harus dijaga ya, jangan terlalu banyak, nanti bisa juga pembukaan dengan buah dulu segala macam ya, itu silakan diatur aja siklusnya. Jadi bahasa Al-Quran, bahasa Nabi itu tidak ada bahasa pelarangan bagi sesuatu yang halal dan baik. Nah, ini yang perlu kita bahas. Ya, jadi misalnya apakah nasi itu dilarang, Ustaz? Tidak. Ya, bahasa Al-Quran dan bahasa Nabi, sesuatu yang sudah halal dan baik, tidak ada bahasa pelarangan. Ya, yang ada adalah batasin jumlah. Jadi takarannya, dosisnya. Ya, jadi bukan dilarang. Ya, kita nggak boleh makan ini, nggak boleh makan, bukan. Bahasa Al-Quran itu indah. Batasin jumlahnya. Ya, maka ketika seorang dokter pernah diajak dialog dengan seorang ulama, ya, dokter ini dokter Nasoro, dia pernah bertanya kepada seorang ulama, ya ditanya bahwa nabi kalian, ya seorang ulama itu ditanya oleh seorang dokter tersebut bahwa nabi kalian itu tidak pernah berbicara tentang ilmu kesehatan, bahwa kitab suci kalian ya tidak pernah membahas tentang ilmu kesehatan. Sedangkan kita ada di dunia, ya kita harus belajar tentang ilmu kesehatan sebagaimana Plato mengajarkan tentang ilmu kesehatan. Ya. Nah, lalu dijawab oleh seorang ulama tersebut, ada ya, Al-Quran, kitab suci kami berbicara tentang kesehatan. Hanya setengah ayat dalam kitab suci kami berbicara tentang ilmu kesehatan, dan ini menjadi intisari ilmu kesehatan itu sendiri. Nah, dokter Nasarah ini kaget. Dan dia mengatakan, apa itu? Maka dijawablah oleh ulama tersebut, ya, makan dan minumlah tidak berlebihan. Nah, makan dan minumlah tidak berlebihan, ini bukan pelarangan, jangan makan, jangan minum, tidak. Tapi makan dan minumlah tidak berlebihan.
Nah, artinya mau sehat itu adalah membatasi makan dan minum. Makanya kembali lagi hukum asalnya itu adalah puasa sudah baik, maka kita juga jangan membuka gerbang lagi sehingga hancur bangunan yang sudah terbentuk. Ya, jadi nggak apa-apa Ustaz. Bagaimana dengan tadi nasi? Boleh, nggak ada masalah. Tinggal porsinya. Ya, udah gitu juga jangan makan nasi ketika panas sekali bagi yang menderita diabetes. Ya, karena kadar gulanya 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan ya nasi yang sudah dingin. Maka Nabi menganjurkan juga suruh didinginkan terlebih dahulu. Makanan yang panas segala macam itu kadar gulanya 2 kali. Nah, jadi ini yang harus kita jaga. Ya, jadi silakan. Jadi makan silakan. Ustaz saya pengen makan ini, boleh silakan. Tapi jumlahnya. Ya, jangan ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, karena penyakit kalau kita bicara tadi adalah 4 kata syifa, 3 wujudnya adalah Al-Quran, berarti kembali lagi kepada spiritual kita. Kembali lagi tentang pikiran kita, mindset kita. Nah, 1 baru wujudnya adalah madu. Nah, makanya bahasa pelarangan ini adalah bahasa penyakit yang sangat luar biasa. Bahasa ketakutan ini adalah bahasa penyakit yang sulit disembuhkan. Karena bahasanya adalah bahasa ancaman. Ya, bahasa yang menakutkan ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Sehingga kita akan memprotek diri, wah saya susah nih. Nah, kalau itu sudah dibentuk, maka kita tidak akan menjadi orang yang sehat, tapi orang yang sifatnya menjadi paranoid dan pada diri kita sendiri. Nah, ini bahaya. Ya. Jadi saya selalu bertanya, ada pasien Ustaz, saya sakit, misalnya saya sakit asam urat, saya itu tidak boleh makan santan, saya tidak boleh makan emping. Lalu saya tanya sama mereka, Bapak, Ibu, apakah 1 emping itu menyebabkan asam urat Bapak naik atau Ibu naik? Jawabannya tidak. Nah, yang menyebabkan asam urat Ibu naik, ya, bukan empingnya sebenarnya, bukan santannya. Tapi yang menyebabkan asam urat Bapak dan Ibu naik itu adalah bahasa tanggungnya dan bahasa mubazirnya. Ya. Kita makan 1 emping. Apakah asam urat? Kambuh? Tidak. Tapi karena bahasa tanggung, mubazir, makan, itulah yang menyebabkan asam urat. Nah, makanya puasa ini diajarkan untuk disiplin. Ya, makanya kenapa ada waktu imsak ya untuk berhenti, menahan, kita bisa. Nah, kalau kita sudah bisa seperti itu, maka sehari-hari kita insya Allah akan baik dan kita akan sehat insya Allah. Allah bisawab. Tapi mungkin itu bisa sebagai pengantar kita untuk diskusi malam ini. Baik, Ustaz. Sini sudah banyak pertanyaan. Ini langsung Ya, baik. dijawab. Gimana, Ustaz? Jazakallahu khairan katsiran, Ustaz. Saya tuh. Sangat komprehensif ya, dan banyak informasi baru yang disampaikan kepada kita. Jadi memang banyak hal yang sudah bisa mulai kita cicil siapkan, Ustaz ya, mulai dari niat sampai ya persiapan-persiapan lainnya. Ada beberapa pertanyaan dari jamaah, Ustaz. Nah, Yang pertama, untuk anak yang belum balik, yang masih belajar, nah, nutrisi dan madu yang tepat seperti apa agar kuat saum seharian? Nah, ini PR banyak bapak-bapak, ibu-ibu ini. Saya baik. satu-satu dulu, Ustaz, atau disebutkan beberapa? Disebutkan berapa aja, Ustaz? Nanti sekalian jawabnya. Ah, Insya ya. Allah. Yang pertama tadi, nutrisi dan madu yang tepat seperti apa untuk kuat saum seharian untuk anak-anak. Kedua, untuk ibu menyusui, bagaimana strategi berpuasanya, Ustaz? Baik, baik. Kemudian yang ketiga, kalau tadi kan disebutkan melepas kulit kurma, ya, direndam itu berapa menit? Nah, ini teknisnya. Ya, Sekalian nyambung, kalau kurma sukari diseduh air panas, diminumkan untuk anak usia 1 tahun, kulitnya berarti harus dikupas dulu ya? ya, baik. Iya. Baik. Sementara itu dulu, Langsung ya, Ustaz. Ya, Ustaz. insya Allah. Baik, bismillah. Nah, yang pertama adalah untuk masalah anak-anak. Ya, anak-anak ini jenis madunya apa? Memang kalau kita bicara bahasa madu dalam Al-Quran, ya maka Al-Quran sendiri memisahkan madu itu menjadi 3. Ya, yang pertama ada madu gunung. Ya, madu gunung itu maka bahasa gunung, gunung di sana itu adalah batu-batuan. Maka itu ratingnya adalah madu yang terbaik. Ya, madu yang terbaik.
Kenapa dikatakan madu gunung? Karena lahannya kritis. Ya beda gunung di Indonesia. Gunung di Indonesia itu subur, ya subur. Nah makanya dimasukkanlah grade-nya adalah madu hutan. Nah madu hutan itu adalah madu yang dimana lahannya subur. Ya, jadi tapi yang kedua, nah yang ketiga itu baru masuk babnya adalah madu ternak. Ini bahasa Al-Quran sendiri yang mengangkat ini. Nah terus untuk anak-anak, yang anak-anak ini apakah madu yang harus pakai yang mahal sekali? Tidak. Karena kalau bahasa Al-Quran tentang madu beraneka ragam warna dan rasa, ini menjadi kajian sendiri dalam kajian Atibun Nabawi. Ya, ketika kita sharing, apa maknanya sebenarnya madu ini beraneka ragam warna dan rasa. Ya. Nah, beraneka ragam warna dan rasa, ini kan berarti kembali lagi bukan hanya secara fisik madunya, warnanya beda segala macam rasanya, itu oke. Tapi ada lagi penafsiran ya para ilmuwan itu, warna dan rasa ini adalah kaitannya tentang asal usul kita. Nah, contoh begini. Misalnya tadi Ustaz, saya ini orang Jawa, Jawa Tengah misalnya kan. Saya itu udah tiap hari atau saya kalau sakit minum madu Yaman yang mahal itu tapi kok nggak ada efeknya. Ya sebenarnya bukan tidak berefek, tapi prosesnya panjang, lama. Ya, maka disitulah madu Yaman itu butuh katalis sebagai pengantar. Bahasanya butuh guide, Bu, Pak. Ya, jadi butuh guide untuk menerjemahkan kode etik yang ada di dalam tubuh kita, yang notabene tubuh kita itu tidak terbiasa dengan budaya Arab, yang tidak terbiasa mungkin memahami tentang kajian-kajian tentang yang berkaitan dengan sunnah, sehingga nah, begitu juga dalam tubuh. Ya, tubuh itu menjembatani kita sebagai mencari katalis untuk menerjemahkan herbal ini bisa tepat pada sasaran. Nah, makanya yang perlu saya tanya, misalnya tadi anak yang belum balik, ya butuh nutrisi. Ya, nah madunya madu apa? Nah itu untuk anak-anak kalau dia memang orang Jawa, ya itu yang bagus itu adalah madu randu. Karena madu randu itu satu dia memiliki anti peradangan. Jadi pada anak-anak taste-nya cukup pas. Karena dia memiliki asam dan dia punya anti peradangan kuat. Ya, jadi supaya anak-anak ketika puasa tidak mengalami radang pada ususnya karena kaget dan radang pada tenggorokannya. Ya, jadi madu randu efektif. Ya, jadi makasih untuk stamina-nya. Nah itu yang pertama. Nah tapi kalau misalnya Ustadz, ini saya nggak jelas asal usulnya, saya tinggal dari Jakarta, keluarga segala macam. Ya udah, kita berarti ambil saja lah karena di Indonesia notabene ya kita ambil lah tadi jenis yang paling mudah dan bahasa randu atau kapuk itu adalah yang paling mudah. Ya udah kita pakai randu saja karena memang yang paling tepat untuk anak-anak itu madu randu. Nah terus tadi untuk kaitannya kurma ya Ustadz ya. Yang kedua, Iya, Ustaz, Afwan, kurma. yang kedua itu tentang masalah mengkonsumsi kurma yang tadi masalah direndam tadi ya, tentang sukari ya. Nah jadi kalau kurma, makanya kenapa Nabi mengatakan ada minuman kesukaan Nabi, minuman yang dibuat oleh wanita dari Habasyah, yaitu Nabi, rendaman kurma yang dibuat di malam hari, diminum di pagi hari. Nah sebenarnya ini menjadi satu pembelajaran bagi kita. Karena yang dikhawatirkan tadi, kulit buah kurma ini yang menyayat usus kita. Maka dimunculkanlah ada minuman kesukaan Nabi, ya, yang dibuat oleh wanita dari Habasyah, yang direndam di malam hari, diminum di pagi hari. Nah, tapi ada hadis Nabi yang lain, Nabi mengatakan, ramkan di mana rumah ada rendaman kurma selama 3 hari. Nah, ini menjadi kajian-kajian kita. Kenapa seolah-olah hadis ini bertentangan? Yang satu, minuman kesukaan Nabi adalah rendaman kurma yang dibuat oleh wanita dari Habasyah, yang dibuat di malam hari diminum pagi hari, yang buat pagi hari diminum di malam hari. Tapi Nabi melarang kita untuk merendam kurma selama 3 hari. Nah ini ada apa? Nah ternyata dalam kajian kita, ya dari malam sampai pagi itu maksimal hanya 12 jam. Ya, lebih dari 14 jam, maka kurma ya mengalami proses
fermentasi, dan proses fermentasi maka Nabi mengatakan di dalam tamr ada khamr, di dalam kurma ada khamr. Ya, jadi setelah 14 jam maka memiliki alkohol ya kurang lebih sekitar 3,4 sampai 3,6%. Jadi muncul alkohol. Ya, kalau di Timur Tengah ya itu bisa 3 hari. Karena apa? Fermentasinya mereka menggunakan bakteri aktif. Karena Timur Tengah itu suhunya adalah tempat tinggal bakteri aktif, bakteri baik, probiotik aktif. Ya, maka terjadi proses lambat dalam fermentasi. Nah, tapi di Indonesia 14 jam sudah memiliki alkohol